Bab 7. Merasa terjebak. Aiman masih menunggu di tempat parkir, bahkan sudah melebihi jam pulang kemarin. Ia menunggu hampir 1 jam. Perasaannya semakin tidak tenang kala melihat fakultas sudah mulai sepi. Aiman langsung berlari menuju kelas gadis itu. Betapa terkejut di sana sudah sepi. Ia mencari ke perpustakaan dan kantin, tempat biasa mahasiswa menghabiskan waktu luang. Tapi Alika tidak ada di sana. Aiman masih tetap mencari. Saat ini ia berada di taman kampus. Namun percuma, gadis itu sudah tidak ada. Ia semakin frustasi. Ya Allah, Alika, di mana kamu? Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini pada bunda? Lirihnya. Ia mengusap kasar wajah tampan yang penuh keringat karena sejak tadi berlari ke sana kemari. Sudah kesekian kali ia menghubungi nomor Alika, namun gadis itu sengaja tidak mengangkat panggilan darinya. Bahkan sekarang Alika mematikan ponsel. Aiman belum memberitahu keluarga Alika. Ia masih berusaha mencari sendiri, bukan karena ia takut kena marah, tapi ia hanya berusaha melindungi Alika dari kemarahan kedua orang tuanya. Kalau sampai mereka tahu Alika luput dari pengawasan, gadis itu akan semakin dibatasi ruang geraknya. Alika, aku melakukan semua ini karena aku tidak mau kamu semakin tertekan dengan peraturan keluargamu. Kalau kamu mau aku mengantarkanmu kemanapun kamu mau, atau aku tidak masalah. Yang penting sudah izin pada bunda. Mereka semua sangat menyayangimu dengan cara mereka sendiri. Mungkin cara mereka menunjukkan rasa sayangnya terlalu berlebihan sehingga kamu merasa jenuh dan bosan. Bahkan kamu terkekang. Tapi percayalah, mereka hanya ingin yang terbaik buatmu. Lirih Aiman. Ia masih tidak berhenti menghubungi nomor Alika. Gadis itu sengaja menyalakan dan mematikan ponselnya. Kalaupun aktif, gadis itu tidak mau menjawab panggilannya. Saat ini Alika, Naima, dan Nafisah sudah berada di mall. Setelah mereka selesai dari toko buku. Kita mau nonton film apa? Tanya Alika saat ketiganya sudah berada di antrian pembelian tiket. Sebentar ya kak, kami menunggu seseorang dulu untuk membelikan tiket, supaya uang kami nggak terbuang percuma, mumpung ada yang beliin, ucap Nafisah sambil tersenyum bangga. Emang siapa yang akan beliin? Tanya Alika polos. Pacar-pacar kami, ungkap Naima. Alika semakin mengerutkan dahi. Pak pacar? Kalian punya pacar? Tanyanya ragu. Iya, pacar kami sudah pacaran sejak SMP hingga sekarang. Hanya saja sekarang kampus kita berbeda, jadi kita jarang bertemu. Tapi kita selalu berusaha untuk jalan berdua kok, ungkap Naima begitu bangga. Alika menelan salipannya berulang kali. Ia tidak menyangka dua teman yang baru ia kenal mempunyai pacar, padahal penampilan mereka terkesan syar'i daripada dirinya yang memakai hijab tren masa kini dan tidak terlalu lebar. Alika mengingat ucapan sang mama, jangan pernah menyalahkan hijab ataupun pakaian. Kita kembalikan pada individu masing-masing. Tetap tingkatkan keimanan dimanapun kamu berada. Ucapan itu terngiang di telinganya. Matanya sudah mulai berkaca, namun ia mencoba menetralkan hati dan pikiran. Ia tidak mau menduga teman barunya. Ia bukan urusannya. Yang penting ia harus bisa menjaga hati dan diri. Tapi ia akan berusaha menasehati semampunya. Kak, ayo aku kenalin sama pacarku, ajak Naima. Ia menggandeng tangan Alika dan berjalan ke arah 3 pemuda yang tersenyum pada mereka. Sayang, kenalin di teman baruku, namanya Alika, ucap Naima. Alika melihat wajah Naima yang begitu mudah mengucapkan kata sayang pada laki-laki yang ada di depannya. Rian, namaku Rian, ucapnya. Laki-laki itu mengulurkan tangan pada Alika. Namun gadis itu langsung tersenyum sambil menangkupkan tangan. Suasana sedikit canggung. Laki-laki itu pun ikut menangkupkan tangan. Oh iya kak, kalau ini Dani, pacarku, dan kenalkan teman baruku Alika, ucap Nafisah. Alika menangkupkan tangan juga pada lelaki itu.
Oh iya Nafisah, Naima dan Alika, kenalkan ini teman kami namanya Bayu, ucap Dani. Yang beliin kita tiket nonton dia loh, ucap Rian. Terima kasih Bay, ucap Naima. Ya sudah, filmnya udah mau dimulai ini, snacknya kita masuk sekarang. Ayo. Alika melihat Naima dan Nafisah begitu mesra duduk bersama pacarnya. Ia semakin tidak mengerti. Bisa-bisanya Naima dan Nafisah bergandengan tangan dengan mesra. Bahkan sesekali mereka berangkulan, padahal mereka belum menikah. Astagfirullahalazim, gumamnya sedih melihat hal itu. Alika terkejut saat Bayu yang berada di sampingnya menyentuh tangan dan meremas lembut jarinya. Saat ia asik menonton film, Alika langsung berdiri dan menyentak tangannya. Sudah 30 menit ia berada di sana. Akhirnya ia pun tidak tahan dengan semua. Alika memutuskan keluar dari gedung bioskop tanpa pamit pada kedua temannya. Alika menangis, ia langsung menelepon Aiman dan memberitahu pada pemuda itu di mana ia saat ini. Kak, tolong jemput aku sekarang juga di mall, ucapnya sambil sesenggukan. Alika langsung memutus panggilan. Aiman yang merasa khawatir langsung bergegas menjemput. Hatinya tidak tenang karena mendengar gadis itu menelepon sambil menangis. Beruntung jalanan cukup lenggang sehingga Aiman bisa cepat sampai. Ia langsung masuk ke dalam mall dan mencari Alika. Di depan gedung bioskop ia melihat Alika duduk sambil menunduk. Alika, panggilnya membuat gadis itu mengangkat kepala. Kak Aiman, aku minta maaf, lirihnya. Andai pemuda yang ada di depannya itu Ryan, sang kakak, ia sudah memeluk dan menangis di bahu itu. Namun ia sadar Aiman adalah orang lain yang bukan muhrim. Apalagi ia juga harus menjaga hati dan hati Aiman yang seorang penghafal Al-Quran. Aiman tersenyum. Yang penting aku sudah menemukanmu. Lain kali jangan diulangi lagi ya, ucapnya sambil tersenyum lembut. Alika mengangguk mengerti.